Assalamualaikum Pak Jas. Bapak punya waktu luang hari ini Pak? Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak? Saya melihat sepertinya Bapak agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Itulah Pak, mohon maaf nih. Saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Pak. Insya Allah punya waktu untuk Bapak. Jadi gini Pak, saya mau curhat nih sedikit tentang masalah saya. Apa Bapak bisa membantu saya kira-kira? Alhamdulillah Pak, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin cari solusi ini Pak, tentang yang sedang saya hadapi sekarang. Bisa ya Pak ya? Masalah apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa ya yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Jadi gini Pak, Bapak masih ingat nggak beberapa hari lalu kan sekolah kita didatangi pengawas untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, pas waktu supervisi itu, saya ditegur sama pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya nggak ada masalah yang serius sebetulnya. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Pak? Maksudnya pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai Bapak dikritik? Kalau boleh saya tahu Pak. Jadi gini, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena tidak menggunakan media pembelajaran atau alat peraga. Sehingga proses pembelajaran di kelas tidak menarik karena monoton dan hanya saya saja yang berbicara, sementara murid tidak. Itu yang jadi masalah di pengawas. Oh, begitu masalahnya. Dari waktu yang singkat ini, apa ya yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Saya ingin mendapat pencerahan yang dapat menenangkan perasaan. Kira-kira gimana ya? Oke. Ketika pengawas mengkritik Bapak dalam mengajar, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar meskipun saya tidak membuat media pembelajaran. Dalam mengajar saya tetap menggunakan berbagai sumber untuk menggali materi yang saya ajarkan. Baik itu dari buku, referen di perpustakaan, atau sumber-sumber lainnya. Yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan itu, beliau nampaknya rasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak ya. Kalau begitu, saya tanya ke Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya cerita tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, kemudian menggunakan buku teks dalam mengajar. Hanya saja saya tidak menggunakan mungkin media-media, PowerPoint itu enggak. Sehingga mungkin video-video saya juga nggak pernah menggunakan. Mungkin ya agak kurang menyenangkan kalau saya mengajar seperti itu. Mengapa Pak tidak menggunakan media pembelajaran? Karena kalau menurut saya, meskipun tidak menggunakan media pembelajaran dan hanya sebagai pada buku teks dan referensi yang memadai, saya rasa murid nanti juga paham dan termotivasi. Dan ini kan sudah sesuai dengan kurikulum. Baik Pak, sebenarnya apa yang Bapak lakukan selama ini sudah bagus tuh. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar hanya menggunakan sumber belajar dan buku teks tanpa media pembelajaran atau alat peraga? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Benar juga ya. Kenapa dulu saya nggak kepikiran seperti itu? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Saya melihat perbedaan murid dalam pembelajaran, ada yang lebih ke audio, ada yang ke visual, dan ada yang ke kinestetik memang. Nah,
Itulah Pak pentingnya media atau alat peraga dalam pembelajaran. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak lebih kreatif dengan media atau alat peraga selain sumber belajar atau buku teks juga Pak. Saya pikir ada benarnya juga berarti Pak. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya ya? Terus terang dalam beberapa hari ini saya kurang nyaman Pak. Saya resah. Saya menjadi di rumah pun kepikiran terus tentang masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu agak terbengkalai jadinya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan, saya takut nanti akan menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Nah, nanti kan Bapak tahu sendiri kalau udah sampai ke kepala sekolah gimana jadinya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak tidak menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran ketika pengawas memperingatkan. Bapak memberikan argumen, sehingga hal ini membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya benar Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa ya rencana Bapak ke depannya? Niatnya sih saya ingin menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi biar saya juga agak lebih tenang nanti Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya rasa saya juga harus menemui pengawas dan meminta maaf pada beliau, terutama terkait proses pembelajaran dan saya juga akan meminta saran dari pengawas nanti bagaimana menjalankan proses pembelajaran agar bisa mengajar dengan baik, Pak. Lalu Pak, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Kedepannya saya juga akan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga. Selain buku tulis yang selama ini saya pakai, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda insya Allah Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah sangat tepat sekali Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah kalau begitu. Sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah lagi nanti. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak merencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini Pak? Untuk hal ini, dalam proses pembelajaran mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari pengawas tentang ya harus tambah media atau alat peraga. Itu nanti insya Allah akan saya masukkan dalam pembelajaran saya. Lalu Pak, dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan coba komunikasi lah dengan teman-teman di MGMP, dengan teman-teman ya satu rumpun mata pelajaran. Jadi kami nanti bisa saling berbagi bagaimana baiknya agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, termasuk dengan konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesai dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan rasa ketakutan. Amin. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan bagi murid-murid kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Pak. Oh ya, makasih banyak Pak. Oh ya, ini saya ada janji sama anak-anak karena ada beberapa yang belum mengumpulkan PR. Saya izin dulu Pak ya.
Iya, iya Pak, Yuk, silakan yuk. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.